Triwijaya, NPM 1911011046. Nama saya Hanis Andika, NPM 1951011014. Nama saya Niwayan Estiani, nomor pokok mahasiswa 1911011030. Nama saya Salsabila Ingrid Widya Septi, NPM 1911011004. Saya Aludia Salsabila Azahra, NPM 1911011020. Menentukan pasar global. Bersaing di basis global. Dalam persaingan di bisnis global itu, kita harus tahu dan harus memutuskan tujuan untuk pergi ke luar negeri itu bagaimana dan resikonya bagaimana juga. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang dapat menarik perusahaan ke arena internasional. Yang poin pertama itu, beberapa pasar internasional itu menghadirkan peluang keuntungan yang lebih baik daripada pasar domestik. Yang kedua, perusahaan membutuhkan basis pelanggan yang lebih besar untuk mencapai skala ekonomi. Yang ketiga, perusahaan ingin mengurangi ketergantungannya pada satu pasar dan ingin mencari pasar yang lebih luas. Yang keempat, perusahaan memutuskan untuk menyerang balik pesaing global di pasar dalam negeri mereka. Yang kelima, pelanggan yang berpergian ke luar negeri dan membutuhkan layanan internasional. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sebelum bersaing di pasar global atau internasional itu, setidaknya para pengusaha itu mementingkan dan mempertimbangkan beberapa risiko. Risiko yang pertama itu, perusahaan mungkin tidak memahami preferensi asing dan bisa saja gagal menawarkan produk menarik secara kompetitif. Yang kedua, perusahaan mungkin tidak memahami budaya bisnis negara asing. Yang ketiga, perusahaan mungkin meremehkan peraturan asing. Dan dalam hal ini dapat menimbulkan biaya yang tak terduga. Yang keempat, perusahaan mungkin kekurangan manajer dengan pengalaman internasional. Dan yang kelima, negara asing mungkin saja dapat mengubah hukum komersialnya, mendevaluasi mata uangnya, atau mengalami revolusi politik dan mengambil alih properti asing. Langkah selanjutnya adalah memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memutuskan cara memasuki pasar. Begitu perusahaan memutuskan untuk menargetkan negara tertentu, ia harus memilih mode masuk terbaik dengan mereknya. Yang pertama, telaah tidak benar dan benar. Di sini ada ekspor langsung dan ekspor tidak langsung. Ekspor tidak langsung memiliki dua keuntungan. Yang pertama ada sedikit investasi, yang kedua ada resikonya lebih kecil. Selanjutnya ada ekspor langsung terjadi dalam beberapa cara. Yang pertama departemen, cabang, perwakilan, distributor. Berikut tempat untuk mencari pelanggan yang lebih luas. Yang pertama ada lisensi. Pemberi lisensi mengeluarkan lisensi kepada perusahaan asing untuk menggunakan manufaktur. Yang kedua ada usaha bersama. Hal ini dilakukan untuk menjangkau lebih banyak pasar geografis dan teknologi. Yang ketiga ada investasi langsung. Perusahaan asing dapat membeli sebagian atau seluruh kepemilikan di perusahaan lokal atau dengan membangun fasilitas atau layanan sendiri. Yang keempat ada akuisisi. Alih-alih membawa mereka ke negara tertentu, banyak perusahaan memilih mengakuisisi merek lokal untuk portofolio merek mereka. Selanjutnya ada menentukan program pemasaran. Yang pertama ada pemasaran dan perbedaan global. Perilaku konsumen dapat mencerminkan budaya yang dapat terlihat di seluruh negara. Yang pertama ada individualisme versus kolektivisme, jarak daya tinggi versus rendah, maskulin versus feminin, dan penghindaran ketidakpastian yang lemah versus kuat. Selanjutnya ada pasar. Perusahaan harus meninjau elemen-elemen berikut dan menentukan mana yang menambah lebih banyak pendapatan daripada biaya jika disesuaikan. Pertama ada fitur produk, pelabelan, warna, bahan, promosi penjualan, harga, media iklan, nama merek, pengemasan, eksekusi periklanan, dan tema periklanan. Berikutnya adalah strategi produk global. Yang pertama, standarisasi produk. Beberapa produk yang dijual secara global tanpa adaptasi biasanya lebih baik daripada yang lainnya, dan pengetahuan customer terhadap produk tersebut umumnya sama karena tidak memerlukan adanya pembentukan persepsi yang baru. Contohnya, Twitter, Facebook, dan juga Google. Lalu berikutnya ada strategi adaptasi produk. Strategi adaptasi produk dibagi lagi menjadi 3, yaitu ekstensi lurus, adaptasi produk,
dan juga penemuan produk yang mana dibagi lagi menjadi dua, yaitu penemuan mundur atau backward invention dan penemuan terusan atau forward invention. Lalu ada strategi komunikasi global. Strategi komunikasi global biasanya diperoleh dari adaptasi komunikasi, yaitu sebuah proses untuk mengubah komunikasi pemasaran untuk setiap pasar lokal, dan ada juga adaptasi ganda di mana perusahaan mengadaptasi produk dan juga komunikasi pemasaran produknya. Lalu ada strategi kalkulasi harga. Ada 3 pilihan bagi perusahaan untuk menetapkan harga di berbagai negara. Yang pertama adalah menetapkan harga yang sama, kedua menetapkan harga berbasis harga pasar, dan ketiga menetapkan harga berbasis biaya. Lalu ada strategi distribusi global. Pertama dari penjual, lalu didistribusikan ke kantor pusat penjualan internasional, lalu penyalur di dalam negara asing, dan berikutnya adalah mencari pembeli. Dan terakhir adalah ada efek negara asal. Biasanya, orang seringkali cenderung menyukai produk negara mereka sendiri. Dan juga semakin disukai citra suatu negara, made in harus ditampilkan dengan lebih jelas. Lalu berikutnya adalah dampak negara asal bervariasi dengan jenis produk. Dan yang terakhir, negara-negara tertentu memiliki reputasi untuk barang-barang tertentu, seperti Jepang untuk mobil dan elektronik, dan Amerika Serikat untuk inovasi. Bab 5. Menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Nilai adalah manfaat yang diharapkan seseorang dengan menggunakan produk atau layanan kita. Sementara itu, kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang dihasilkan dari membandingkan kinerja yang dirasakan atau hasil produk atau layanan dengan ekspektasi. Dan loyalitas didefinisikan sebagai komitmen yang dipegang teguh untuk membeli kembali produk atau layanan yang disukai di masa depan, meskipun ada pengaruh situasional dan upaya pemasaran yang berpotensi menyebabkan peralihan perilaku. Membangun nilai pelanggan, kepuasan, dan loyalitas. Terdapat piramida organisasi tradisional versus organisasi modern. Dari piramid ini, dapat dilihat bahwa sekarang banyak perusahaan modern membangun bisnis mereka dengan model customer on top. Dalam bagian ini, terdapat gambar penentu-penentu nilai yang diberikan kepada pelanggan. Memberikan nilai pelanggan yang tinggi. Terdapat proposisi nilai dan sistem pengantaran nilai. Total kepuasan pelanggan memiliki 5 macam tingkat kepuasan pelanggan. Memantau kepuasan. Terdapat beberapa teknik pengukuran kepuasan pelanggan, yaitu survei berkala, tingkat kehilangan pelanggan, pembelanja misterius, pengaruh kepuasan pelanggan, serta keluhan pelanggan. Kualitas produk dan layanan. Pada gambar ini, ketiganya saling berhubungan erat. Selanjutnya, menjelaskan tentang memaksimalkan nilai umur pelanggan dan profitabilitas pelanggan. Mengukur nilai umur pelanggan. Nilai umur pelanggan atau CLV menggambarkan nilai bersih sekarang dari aliran keuntungan masa depan yang diharapkan selama pembelian seumur hidup pelanggan. Perhitungan CLV memberikan kerangka kerja kuantitatif formal untuk merencanakan investasi pelanggan dan membantu pemasar mengadopsi perspektif jangka panjang. Selanjutnya, yang tertera pada video ialah cara untuk menghitung nilai seumur hidup pelanggan yang dibedakan menjadi pelanggan potensial dan pelanggan lama. CRM atau Customer Relationship Management merupakan suatu proses pengelolaan informasi tentang pelanggan secara detail demi memaksimalkan loyalitas, di mana bertujuan untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang kebutuhan dan perilaku pelanggan, di mana CRM atau Customer Relationship Management dapat berguna untuk bantuan marketing, yang merupakan teknik memasarkan produk dengan memberikan produk atau jasa kita kepada pelanggan sesuai dengan preferensi masing-masing. Dapat dilihat di video beberapa kendala dan bahaya penggunaan CRM tak hanya bagi pelanggan, namun juga bagi perusahaan. Suatu perusahaan tidak hanya bertugas untuk menarik pelanggan baru, namun mereka juga harus mampu untuk meningkatkan nilai pelanggan lama dengan yang pertama, mengurangi keberalihan pelanggan, yang kedua, meningkatkan daya tahan hubungan pelanggan, dan yang ketiga, meningkatkan potensi pertumbuhan. Keempat, membuat pelanggan berlaba rendah menguntungkan, dan yang kelima, memfokuskan usaha yang tidak seimbang untuk pelanggan bernilai tinggi. Dalam meningkatkan potensi pertumbuhan, dapat melalui 1. Share of wallet atau pangsa dompet, 2. Cross-selling atau penjualan silang, dan 3. Upselling atau penjualan ke atas. Dan ini adalah gambar dari diagram proses perkembangan pelanggan. Tak hanya meningkatkan nilai pelanggan lama, namun suatu perusahaan juga harus mampu untuk memelihara hubungan bisnis yang berkelanjutan dengan pelanggan dalam jangka panjang, dapat berupa program loyalitas, klub pelanggan, dan sebagai alternatif ada juga strategi win-back.